Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Lut dan Pompei yang dijuluki kota maksiat. Nabi Lut diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kaum Sodom. Nabi Lut merupakan salah satu dari 25 rasul. Seperti rasul lainnya, Nabi Lut juga punya kisah yang luar biasa. Kisah Nabi Lut merupakan salah satu kisah yang perlu diketahui sebab kesabarannya dalam menghadapi kaum yang tidak bisa diajak menuju jalan yang baik dan benar, sekaligus orang-orang yang tidak berakhlak. Hal ini harus dirasakan oleh Nabi Lut saat menjalankan dakwahannya, tapi kesabarannya membuat ia tetap menjalaninya. Nabi Lut diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kaum Sodom. Kaum Sodom merupakan kaum yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, sebab kaum Sodom kerap melakukan perbuatan maksiat. Dengan begitu Nabi Lut diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kaum Sodom dengan mengajak mereka ke jalan yang benar, walaupun berat ia tetap menjalankannya. Secara silsilah Nabi Lut merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran bin Thareh yang merupakan saudara kandung dari Ibrahim. Ayah Nabi Lut sendiri kembar dan saudaranya bernama Nahor. Secara garis keturunan Nabi Lut adalah Lut bin Haran bin Azara bin Nahor bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Nabi Lut diangkat menjadi rasul saat Nabi Ibrahim masih hidup. Kala itu keduanya pernah menyiarkan perintah agama dari Allah di Mesir. Nabi Lut diperintahkan Allah untuk menetap di daerah bernama Sadum atau Sodom di mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Wali'ah dan dikaruniai 2 putri bernama Raitsa dan Zakrata. Di Al-Quran, orang yang tinggal di Sadum merupakan orang tercela dan kerap dianggap memiliki kelakuan yang melampaui batas. Pada dasarnya mereka tinggal secara bebas dan tidak mematuhi ajaran Allah, hingga hampir semua penduduknya menyukai sesama jenis dan melakukan seks bebas. Kemudian saat itulah Allah mengutus Nabi Lut untuk mengembalikan masyarakat Sadum untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan perintah Allah. Selama tinggal di Sadum, Nabi Lut kerap mendapatkan cemooh dari warga Sadum. Namun Nabi Lut tetap sabar untuk menghadapi semuanya agar kaum Sodom kembali ke jalan yang benar. Lama-kelamaan Nabi Lut berhasil mengubah pandangan satu persatu kaum Sodom karena kesabarannya. Kisah Pompei yang dijuluki kota maksiat. Pompei merupakan sebuah kota yang menjadi kisah sejarah di dunia. Kota ini berada di Italia yang lenyap seketika akibat letusan hebat Gunung Vesuvius di tahun 79 Masehi. Pada 2018, arkeolog meneliti kota Pompei menemukan sebuah kerangka dalam posisi yang terbilang mengenaskan. Kerangka tersebut hanya tersusun dari bagian punggung ke bawah, sementara bagian dada hingga kepala tertindih oleh batu yang besar. Arkeolog menduga bahwa kerangka tersebut adalah warga Pompei yang sedang mencoba melarikan diri dari letusan Gunung Vesuvius pada 24 Agustus 79. Korban tersebut diperkirakan mengidap penyakit tulang tibia sehingga ia kesulitan untuk berjalan guna melarikan diri. Sebab kaum Sodom telah melakukan maksiat karena penduduknya yang homoseksual. Hal ini yang membuat kota tersebut musnah hanya dalam beberapa saat dan ditemukan kembali pada 1748. Kisah Nabi Lut dan kehancuran kota Pompei menjadi cermin dari konsekuensi perbuatan buruk dan penolakan terhadap petunjuk moral. Dalam setiap peristiwa ini, kita dapat mengambil hikmah untuk menjauhi perbuatan maksiat dan mendekatkan diri pada nilai-nilai kebajikan. Mari kita renungkan dan ambil pelajaran agar kita dapat hidup dengan penuh kebijaksanaan dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kita. Semoga kita senantiasa berjalan di jalan kebenaran dan menambah keimanan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.